Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama channelnya Dunia Para Sufi. Dan alhamdulillah di hari yang ketiga di bulan puasa ini, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran untuk dapat menyelesaikan puasa Ramadan di tahun ini. Bagi para iwan semua yang baru bergabung, alhamdulillah kembali Dunia Para Sufi update. Dan ini dikarenakan banyaknya sekali pesan-pesan di kolom komentar Dunia Para Sufi yang merasa terheran-heran, mungkin karena Iwan ini Iwan baru sehingga merasa kaget ketika torikoh yang dia pelajari ternyata di daerah yang lain juga ada torikoh yang sama dengan perguruan yang berbeda. Jadi yang masuk ke kolom komentar Dunia Para Sufi ini ada yang bertanya begini, "Bang, kenapa kok saya ini belajar torikoh dari jalur Suryalaya, tapi mendengar di jalur Jawa juga ada torikoh yang sama, yaitu torikoh Qadiriyah Naksabandia dengan guru mursyid yang berbeda. Dan itu bagaimana penjelasannya?" Nah, dan kali ini Dunia Para Sufi ini sedikit memberikan penjabaran mengenai hal-hal seperti itu. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung bersama channel ini, silakan untuk dukung terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe supaya kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari channel Dunia Para Sufi ini. Jadi buat para pemirsa yang sedikit ingin mengetahui tentang kenapa sih torikoh Qadiriyah Naksabandia ini ada di berbagai wilayah di Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, di Pulau Sumatera, Kalimantan, itu banyak sekali dan dengan guru-guru mursyid yang berbeda. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui adalah bahwa torikoh Qadiriyah Naksabandia sendiri ini adalah sebuah torikoh penggabungan yang dipelopori oleh Syekh Khotib Sambas bin Abdul Ghaffar. Nah, Syekh Khotib Sambas ini memiliki beberapa murid pilihan atau yang biasa kita sebut dengan khalifah atau wakil talqin. Di antaranya dari kesemua murid yang diangkat menjadi wakil talqin Syekh Khotib Sambas kurang lebih sekitar 10 orangan. Nah, dari ke-10 orang yang tadi ada 3 tokoh yang sangat masyhur, yaitu Syekh Abdul Karim dari Banten, Syekh Tolhah dari Cirebon, dan Syekh Holil Bangkalan Madura. Jadi Syekh Khotib Sambas ini membagi ketiga wilayah ini dengan 1 orang khalifah. Syekh Abdul Karim untuk wilayah Banten, Syekh Tolhah untuk wilayah Jawa Barat, dan Syekh Holil Bangkalan untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Adapun di daerah-daerah lain juga ada para wakil-wakil Syekh Khotib Sambas pada waktu itu, tetapi kemasyhurannya tidak semasyhur ketiga tokoh yang ini. Nah, ketika Syekh Khotib Sambas wafat, maka Syekh Abdul Karim lah yang menggantikan kedudukan Syekh Khotib Sambas di tanah suci Mekah sana, sehingga para khalifah-khalifah yang lain yang tadi berbaiat kembali kepada Syekh Abdul Karim sebagai bentuk penghormatan mereka kepada penerus dari Syekh Khotib Sambas. Nah, seiring berjalannya waktu, pusat penyebaran TQN untuk sedunia ini, untuk wilayah seluruh wilayah ini, maka berpusat di tanah suci Mekah dengan dipimpin oleh Syekh Abdul Karim. Nah, ketika perjalanannya waktu kemursidan dipimpin Syekh Abdul Karim, maka Syekh Abdul Karim melepas atau tidak mengikat kepada para khalifah-khalifah yang lain di era Syekh Khotib Sambas. Tidak mengikat artinya melepas, silahkan kalian sebarkan dengan mandirilah, gitulah. Kalau istilah kita mandirilah, artinya Syekh Tolhah dengan kemursidan Syekh Tolhah di Cirebon, Syekh Holil dengan kemursidan beliau di Bangkalan. Adapun yang dari Lombok ada, yang dari Sumatera ada, namun nama-namanya kurang populer lah. Nah, dan dari ketiga tokoh sentral inilah, yaitu Syekh Abdul Karim, Syekh Tolhah, dan Syekh Holil Bangkalan, maka mereka itu mempunyai silsilah sanad tersendiri. Kita ambil contoh Syekh Tolhah. Syekh Tolhah kemudian berpindah setelah beliau wafat kepada Syekh Abdullah Mubarak, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin, dan kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Adapun dari jalur Banten, dari jalur Syekh Abdul Karim, selepas Syekh Abdul Karim wafat itu digantikan oleh Syekh Asnawi.
Setelah Syekh Asnawi ada Syekh Mama Suhairi. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Mama Haji Menes yang masih putra dari Syekh Asnawi. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Sukanta Kaduparasi. Dan Syekh Hojim sendiri bukan hanya kepada Syekh Ahmad Sukanta memberikan kemursidan, tetapi juga kepada Syekh Mama Karawanggana yang sekarang ada di Karawang. Adapun dari jalur Syekh Holil, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Romli Tamim, kemudian Syekh Musta'in Romli, kemudian ada Syekh Usman Al-Isaki, kemudian Syekh Ahmad Asrori Usman, dan ya bercabang-cabang sampai kalau dihitung mungkin puluhan para masyayikh di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yaitu yang memegang sanad dari silsilah ketiga tokoh tadi. Artinya ketika kita menyatakan saya berbaiat kepada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, kita harus tahu jalur mana kita mengambil TQN ini. Apakah kita ini jalur kesananya dari jalur Syekh Abdul Karim, atau jalur Syekh Tolha, atau jalur Syekh Holil Bangkalan. Dan di atas mereka ini pasti bermuara kepada Syekh Khotib Sambas. Dan seperti itulah perjalanan TQN. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.